Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Eh Hari ini Wenten request sarang beli Eka, beli Eka Sukrawan, Suksema beli, Navigatre. Coba review untuk VRA Well Dio. VRA sampun ngebeli, sampun dibahas dikit kemarin tiang sampun bahas. Untuk analisanya nanti tiang akan sertakan di komennya beli, dan hari ini tiang akan bahas untuk Well sama sama Dio. Oke, jadi kita akan bahas teman-teman, untuk dua token ini namanya adalah Moonwell. Moonwell ini adalah sebuah project berbasiskan dengan DeFi ya. DeFi adalah ibarat seperti perbankan gitu, di mana kita bisa melakukan simpan pinjam di platform tersebut. Kalau kita lihat dari fundamentalnya, langsung aja kita masuk ke moonwell.fi. Di sini merupakan fitur lending made simple. Teman-teman bisa melakukan lending atau pinjaman gitu, teman-teman. Caranya masuk ke websitenya, langsung aja cek apa yang tersedia atau token apa yang tersedia. Di sini ada beberapa aset seperti USDC, Ethereum, kemudian juga ada token Well of course, terus juga ada DAI, terus Take Ethereum. Di sini ada beberapa fasilitas yang teman-teman bisa untuk maksimalkan kalau teman-teman mau mendapatkan profit ya, terutama dari hasil staking. Contohnya ada di USDC, itu bisa pakai ini teman-teman bisa untuk langsung staking aja di sini dan memperoleh APY sampai 6%, dan Ethereum ada di 5,8% untuk APY-nya dan lain sebagainya. Caranya ya harus koneksikan wallet dulu dengan beberapa wallet di sini seperti MetaMask, terus ya dan koin-koin yang lain ya, Coinbase, terus juga Talisman dan lain-lain. Jadi bisa dibilang project dari yang namanya bank yang sifatnya decentralized ini udah banyak banget di market teman-teman, dan mereka udah dibangun dia dari 2021, dan sekarang udah terintegrasi antara layer kedua dari Ethereum dengan Coinbase. Ini adalah adopsi yang sangat bagus. Kemudian mereka juga bisa dibilang project yang cukup aktif dalam hal di sosial media, teman-teman. Jadi beberapa beberapa token itu sudah tersedia ya, tentunya untuk meningkatkan yang namanya adopsi daripada project ini untuk kedepannya. Ya gitu sih, sebagai platform simpan pinjam gitu, teman-teman bisa banget untuk manfaatkan fiturnya seperti di sini ada lending, ada borrow, ada staking, dan juga yang lain sebagainya. Itu. Nah, karena dia merupakan sebuah platform simpan pinjam, tentunya harga dari tokennya itu akan sangat-sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak orang yang menggunakan platform tersebut. Kalau teman-teman jarang pakai platformnya, itu berarti token Well ini yang dipakai sebagai governance tokennya akan jarang kepake, teman-teman. Semakin sedikit penggunaannya, permintaannya semakin sedikit, maka harganya juga akan semakin turun. Kalau supply-nya banyak. Kalau kita lihat sih dari supply yang dimiliki oleh Moonwell yang beredar itu nggak banyak-banyak banget. Ada di 1 miliar saja. Sementara maksimum supply-nya ada di 5 miliar. 5 miliar well ya. Untuk pasarnya sendiri dia masih cukup kecil. Ada di KuCoin, Huobi atau XTX, HTX, ada Get.io, ada Stella Swap, dan juga BingX. Jadi untuk likuidasi nggak terlalu banyak. Semoga kalau dia bisa masuk ke market-market yang besar, akan ditunjang juga sama pergerakan dari harga yang cenderung meningkat juga. Itu teman-teman, mari kita lihat untuk bagaimana sih dari harga yang dimiliki oleh Well. Eh, Masuk dulu ke trading view. Bentar ya guys. Ya ini kita bisa langsung aja cari di sini. Hari ini by the way Bitcoin itu ada kecenderungan dalam progres peningkatan jangka pendek. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang trading, lihat wah ini Bitcoin kok naik ya. Jadi hari ini menjelang data rilis FOMC ya, FOMC meeting atau keputusan suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika pada hari Kamis nanti. Hari ini kan hari Selasa. Hari Kamis nanti akan ada keputusannya, itu seringkali berdampak sama volatilitas dari harga sebuah kripto. Jadi bisa dibilang untuk jangka pendek saya rasa market akan masih cenderung naik turun, fluktuatif.
Dan kalau kita lihat dari Moonwell sendiri secara pergerakan dia juga merupakan sebuah token yang sangat-sangat volatile. Naik turunnya lumayan ekstrim, jadi kalau ada yang masuk wajib sekali untuk memperhatikan support dan resistance. Secara fundamental kita udah bahas tadi, teman-teman, bagus atau enggaknya tergantung jumlah adopsi. Banyak nggak sih orang yang pakai? Apakah mungkin teman-teman pakai Moonwell ini atau enggak? Gitu. Kalau nggak pakai, susah makainya apa gimana? Ya itu bisa menjadi sebuah eh, apa namanya pengujian dari teman-teman sendiri. Oh berarti project ini mungkin di mata orang lain juga nggak terlalu menarik. Bisa jadi seperti itu ya. Harganya ya pump and dump. Level supportnya dia ada di kisaran 0,003. Jadi kalau pergerakan dari Moonwell, andai kata dia turun, drop ya, masuk ke level bawah sini, di lantai sini, akan ada kecenderungan harganya mantul lagi naik, dan ketika dia sudah mencapai level plafon di atas atau level resistance-nya, ada kecenderungan pergerakannya bisa aja mantul ke bawah lagi. Jadi untuk range sideways ini saya rasa masih bisa dimanfaatkan untuk yang suka trading atau scalping jangka pendek. Ya, potensi probability profitnya ada di kisaran 300%. Jadi saya rasa lumayan kalau bisa dimanfaatkan. Untuk sekarang harganya belum menarik karena dia masih ngambang ya, belum belum masuk ke level support. Jadi kalau mau nunggu ya sabar aja, tunggu harganya turun lagi balik ke kisaran 0,003. Kalau dapat harga segitu itu adalah harga yang cukup ideal untuk dimaksimalkan. Dari volume perdagangan turun, smart money juga kosong. Jadi untuk jangka pendek saya rasa masih belum terlalu menarik untuk melihat kenaikan jangka pendeknya. Itu beli, semoga bisa terbantu. Sekarang kita akan bahas Dio ya, Dio atau Decimate. Nah ini adalah sebuah project. Kalau kita lihat adalah game, ya, project gaming ya, yang katanya dibangun oleh Unreal Engine. Nah, buat yang belum tahu, Unreal Engine ini adalah salah satu developer game yang cukup terkenal. Kalau sering main, kayaknya Unreal itu yang bikin Need for Speed ya, kalau nggak salah. Jadi, Unreal Engine ini adalah perusahaan gaming. Gaming yang mana cukup populer lah, bisa dibilang seperti itu. Dan bila mana kalau kita lihat dari website resminya, ini gamenya ya, teman-teman, namanya Decimate. Project Decimate itu sudah bisa dimainkan di Steam, yang pakai PC bisa main di Steam. Kemudian ya ini semacam game survival gitu, dimana kita kayak bertahan hidup di dunia cyberpunk, teman-teman. Ya itu sih dengan background kayak perang dunia kedua mungkin ya. Perang dunia kedua dimana kita kayak mempertahankan diri dari yang namanya musuh-musuh, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini platform game ya. Yang namanya platform game di market crypto itu tidak lama umurnya. Kenapa? Karena platform game itu ada masa-masanya. Dan ada masanya orang seru main kayak COC. Kalau kalau dulu kan gitu ya, main COC, main apa namanya PUBG, Counter Strike atau apa namanya Point Blank. Nah, itu kan ada masa-masanya tuh. Nggak selamanya sebuah game itu bertahan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke proyek-proyek kripto berbasiskan gaming itu punya resiko banget. Terutama kalau gamenya udah nggak seru lagi untuk dimainkan. Makanya kalau cari koin, carilah koin yang benar-benar bagus. Fundamentalnya bagus. Kenapa? Karena kalau kita punya koin bagus, kita tenang megangnya. Kita nggak was-was, nggak khawatir. Harganya turun. Oh iya, tenang, fundamentalnya bagus. Nanti akan kembali lagi naik ketika marketnya bagus. Tapi kalau koin-koin yang jelek, yang umurnya pendek, itu biasanya punya kecenderungan bikin kita was-was. Kita nggak tenang menjalani hari, dan tentunya probability profit yang kita dambakan mungkin juga nggak bisa terrealisasi karena faktor dari psikologi atau psikologi. Kalau kita perhatikan dari pasar dari Dio sendiri itu ada di Radium, HTX, Gate.io, dan juga Jupiter. Untuk perdagangannya sangat-sangat kecil dan juga likuidasinya cenderung kecil. Lalu, maksimum supply-nya ada di 1 miliar, sementara supply yang beredar ada di kisaran 388 juta. Untuk posisi sekarang, harusnya sih token ini akan lebih mudah untuk dimainkan oleh whales. Ya, secara pergerakan harga akan lebih gampang untuk dimanipulasi harganya. Mari lihat dari teknikalnya seperti apa.
Kita akan pakai chart dari Get.io. Nah, ini pergerakan dari harga Decimate atau DIO. Nah, seperti yang sudah yang bilang tadi ya, yang saya bilang tadi, gimana pergerakan dari yang namanya koin dengan apa namanya umur yang pendek, itu akan cenderung merosot harganya turun. Kenapa? Karena game itu umurnya nggak akan panjang. Paling 1-2 tahun hype, setelah itu melempem, setelah itu orang nggak mainin lagi. Karena sudah ada game yang baru dan juga membosankan juga. Biasanya seperti itu. Makanya kalau kalau gamenya membosankan, apalagi tokennya, pasti harganya juga akan cenderung drop ya. Jadi kalau ya, ya kita bisa lah lihat dari sudut pandang realita sama sama logika lah teman-teman. Jadi logikanya aja game udah nggak lama umurnya, jadi ya pasti harga tokennya juga akan cenderung mengikuti. Nah kalau kita perhatikan pergerakan dari Dio sendiri juga bergerak turun terus ya. Bahkan sekarang berbahaya sekali karena dia udah masuk ke fase menjelang all time low atau penurunan terdalamnya. Jadi kalau target saya sih mungkin Dio bisa langsung turun lebih dalam lagi teman-teman. Mungkin secara bertahap, tapi ya nggak terlalu ideal untuk saat ini, terutama dari proyek-proyek gaming. Kalau Twitter, dari Twitter mereka masih tetap update ya teman-teman. Cuman dari progres gamenya sendiri itu nggak terlalu gimana-gimana. Engagementnya tidak terlalu banyak orang yang memantau proyek ini dan gitu sih teman-teman. Jadi untuk harga Dio akan cenderung ada potensi untuk mengalami penurunan untuk kedepannya. Jadi hati-hati, level supportnya ada di kisaran 0,004. Kalau Dio mampu mempertahankan level support ini, dia akan ada kemungkinan untuk menguat kalau dia bisa bertahan. Tapi kalau enggak, maka potensinya akan masih dalam posisi bearish. Jadi bisa dipantau ya level 0,0047. Kalau drop dari level itu kabar kurang bagus. Kemungkinan harganya akan masih merosot. Kalau kita dari volume cenderung turun, sama smart money juga cenderung turun. Jadi gitu aja buat pembahasan untuk dua token ini. Semoga bisa bermanfaat. Uh, untuk beli Eka, ya gitu aja. Sukses terus ya. Rahayu. Akhir kata saya Andre, makasih.